oleh salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh haleluya, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Mari kita menyembah. Mari berikan hatimu, berikan penyembahanmu kepada Tuhan. Oh, kami menyembahmu. Angkat hatimu. Yang bisa bahasa roh, berbahasa roh. Yang belum bisa bahasa roh, berdoa, mohon, minta sama Tuhan, bermazmur kepada Tuhan. Menyembah sampai engkau merasakan sesuatu, sampai engkau merasakan kehadiranmu. Oh, kami menyembahmu, kami meninggikan namamu. Alami jamahan Tuhan. Rasakan kehadiran. Oh, rabalaba-laba-laba. Ada urapan yang sedang turun atas kita. Terima. Rohmu berkobar-kobar. Jiwamu bangkit. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh
glorified, be glorified and magnified. Oh God, I want be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I want see. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Mari katakan haleluya, haleluya, haleluya. Dengan sekuat tenaga, haleluya, haleluya. Kami puji, kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkaulah tujuan kami ada di tempat ini. Engkaulah pujaan hati kami. Engkaulah yang kami agungkan. Dan kami bersyukur untuk urapan yang sudah kami terima. Dan kami percaya setiap kami yang datang telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan berbicara, urapi hamba, urapi kami semua. Dan dalam pemberitaan ini, biarlah urapanmu mengalir, kuasamu mengalir, dan hal-hal yang supranatural terjadi di tengah-tengah kami. Kami duduk diam dalam hadirat-Mu dalam nama Yesus yang terberkati. Katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Selamat Hari Paskah buat Bapak Ibu di ibadat yang kedua. Oke, nah kita buka firman Tuhan di Yesaya 60. Ayat pertama, kedua, dan yang kedua. Dengan suara keras, 2, 3, ya. Ayat 2-nya, sebab saya baca terjemahan lain di ayat 2-nya, bumi diliputi kegelapan, bangsa-bangsa ditutupi kekelaman, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, cahaya kehadirannya menjadi nyata di atasmu. Katakan amin saudaraku ya. Nah ini yang menjadi tema kita sepanjang tahun ini, yaitu bangkit jadi teranglah. Nah, saudara, kalau kita lihat di kitab Yesaya ini, di pasal 2, di ayat 2-nya, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa. Tetapi justru di situ Tuhan berbicara bahwa Israel harus menjadi terang. Kegelapan menutupi bumi, ini bisa saya gambarkan dalam situasi kita sekarang ini. Ya, banyak hal yang terjadi di luar nalar kita. Di satu sisi ada yang kelebihan air sampai banjir merajalela. Di sisi lain ada yang kekeringan. Ya. Di sisi lain udara bermasalah. Banyaknya virus berbagai macam terjadi, termasuk kita sekarang ini, sebentar sehat, sebentar kurang sehat, flu pilek, macam-macam. Belum dari air. Di air juga bermasalah. Saya dekat dengan petani tambak, juga
nelayan yang selalu berhubungan dengan air, mereka sekarang ini juga lagi kesulitan. Yang usaha tambak bilang, aduh, gedein ikan susah, mestinya sekali 3 bulan panen. Ada jemaat kami 6-7 bulan tidak bisa panen. Macam-macam, yang di laut sama. Pak, kalau ke laut belum tentu ada tangkapan. Kayaknya begitu kapal nelayan datang, ikan-ikan kabur. Mau di sisi mana lagi? Pemanasan global. Jadi ini saya percaya ini berbicara kegelapan menutupi bumi. Belum atmosfer ini. Belum lagi kabar-kabar ada alien nongol dan lain sebagainya. Terus di Yesaya 60 ayat 2 ini bangsa-bangsa juga ditutupi kekelaman. Ini bisa bicara suhu politik. Dan kalau kita lihat situasi sedang memanas. Terbaru di Rusia ada satu konser ya. Ada tembakan brutal. Gara-gara 2 negara ini keadaan bumi ini berubah. Ekonomi berubah. Belum Israel, Hamas yang terus melebar dengan Palestina. Dan nggak tahu kita melebar lagi kemana. Baru-baru Dewan Keamanan PBB yang biasanya Amerika ambil hak veto, kemarin dia tutup mulut. Ya. Tapi Israel semakin mengganas. Belum lagi kalau kita lihat di berita bagaimana bangsa kita berjuang melakukan yang namanya hilirisasi, tantangan dari negara-negara Uni Eropa dan lain-lain. Baru kita ngeh namanya penjajahan ekonomi modern. Betul ya Bapak Ibu? Barang kita sendiri tidak bisa kita olah. Itu. Ini kekelaman menutupi bumi. Belum harga. Ibu-ibu cabai berapa? Ayam berapa? Pernah sampai 100.000 lebih ya. Ya orang Sunda mungkin gak masalah. Nah kita orang Batak. Cabai 120, wah repot. Makan cabai 2 gak cukup. Ikut sekilo do. Molo somar pura-pura belum mantap. Tapi justru firman Tuhan di tengah kondisi ini kita harus jadi terang. Di Yesaya ini sama kan? Nah sekarang gembala pembina kita juga sama. Justru harus bangkit jadi terang. Kalau tahun lalu bangkit jadi pemenang bicara diri sendiri. Sekarang bangkit keluar. Lu gimana mau keluar keadaannya gak jelas. Nah, kalau keadaannya baik-baik, PK naik, gaji naik, THR 3 kali, ya gampang jadi terang. Lah ini PK pas-pasan, harga naik, THR 1 kali, belum lain-lain. Jadi terang. Di sisi ekonomi berat. Tapi ekonomi pengaruh ke dalam, pengaruh kemana-mana. Nah di sini yang kita harus bijaksana. Nah ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah saya menggumuli ini, jadi saya mendapatkan sesuatu. Ya di ibadah 2 ini saya ingin bagikan rema ini. Bapak Ibu mau mendengar? Haleluya. Ya, saya bukan cocok logi. Tapi pembuktian adalah bagaimana rema menjadi nyata. Gitu. Itu yang menjadi pembuktian. Dan saya berani bicara rema ya karena ada pembuktian. Nah, apa yang saya dapat? Nah, waktu saya berdoa dari Desember ke Januari, kira-kira di akhir Januari itu saya mendapatkan sesuatu. Jadi intinya
Saya itu disuruh melihat peselancar. Bapak Ibu, Tuhan tidak bicara ke saya, Alfredo, lihatlah peselancar. Bukan seperti itu. Nah, ini semua aspek dipakai, bergumul, doa, nangis, semua Bapak Ibu. Ya, semua dipakai. Dan versi saya, dan itulah cara yang saya tahu Tuhan bicara kepada saya. Dia menaruhkan di pikiran, di hati saya. Dan saya coba cari Bapak Ibu. Apa sih peselancar? Siapa yang pernah berselancar? Sarupa duit tapi saya juga belum pernah. Mau malangi di Benanga, boy me, ale berselancar belum. Tapi Bapak Ibu tahu peselancar ya? Oke ya. Nah, saya nonton, lihat berita, baca di Google. Peselancar adalah olahraga yang biasanya berlangsung di atas ombak yang tinggi. Ombak yang tinggi. Buat kita yang tidak ngerti air, ombak adalah sesuatu yang menakutkan, dihindari. Tapi buat seorang yang ngerti berselancar, justru nyari mana ombak yang semakin tinggi, kencang. Nah, buat mereka akan semakin menantang. Jadi begitu saya dapat ini, iya. Apa hubungannya dengan Yesaya 60? Jadi kalau Yesaya 60 ayat 1-2 ini menjadi tema besar, berarti ini musim yang akan terjadi. Saya sudah 20 tahun ada di bawah binaan Pak Niko ini. Buat saya setiap tema, setiap rema itu bukan ecek-ecek, bukan mail kaleng-kaleng. Tapi serius. Maka saya lihat, apa hubungannya ya Tuhan? Jadi saudara, kalau bicara kekelaman menutupi bangsa, kekelaman menutupi bumi, ini bicara masalah besar. Ini bicara masalah. Kemarin apa 2 hari lalu, gudang TNI AD meledak di Bogor. 2 hari lalu ya? Iya. Tidak ada apa-apa, boom. Itu baru 1. Tahun lalu gas di Jakarta ya. Bapak Ibu, kalau kekelaman menutupi bumi, ini akan lebih banyak. Gampang Pak, kita doa puasa 40 hari, gagalkan, silahkan lakukan. Tapi mohon maaf, saya mau katakan begini. Ini nggak bisa didoain. Untuk dibatalkan, nggak bisa. Karena masalah besar, ombak besar ini, gelombang besar ini bagian dari penggenapan zaman. Mau engkau pendeta kaliber antariksa, ya silahkan. Tapi saya nggak yakin doamu dijawab untuk mengubah yang namanya perjalanan zaman. Loh, terus apa gunanya kita Pak orang Kristen? Punya Tuhan, apalagi hari ini dia bangkit. Saya tadi pagi khotbah di tema itu. Dia bangkit, dia berkuasa. Terus gimana Pak? Nah, ini kita yang harus bijaksana. Alkitab juga mengajarkan kita jangan salah berdoa, ya enggak? Kalau ada tikus, belum tentu rumahnya harus dibakar. Tikusnya matikan. Itu. Jadi di sini kita harus bijak Bapak Ibu. Nah, saya ingin membawa Bapak Ibu pelan-pelan. Ya. Supaya kita nggak sembarang meninju, nggak sembarang berdoa dengan segala tenaga, lama-lama lemas, lama-lama letoi, lama-lama balik memaki-maki Tuhan. Kan biasanya jurus terakhir, betul? Iya. Awalnya semangat, Pak Gem, hari apa aja doa ikut. Puasa 7 hari Pak Gem, 40 lah. Tapi begitu lewat, masalah tetap masalah. Mulai dia pindah gereja, jangan-jangan lebih berkuasa di sebelah. Sama juga gak selesai.
kayaknya di cabang tidak top chair, mesti ke Lipo. Begitu di Lipo, nggak top chair juga, masalah tambah masalah. Mesti ke Gatot Subroto. Di Gatot Subroto, wah masalah tetap masalah. Primen ini, bagaimana ini? Mau berangkat ke Benihin, nggak ada ongkos pesawat. Lama-lama kecewa Bapak Ibu. Nah, saya sering mengingatkan setiap orang yang konseling, hati-hati doamu. Tuhan itu bukan robot. Itu terlalu sering kita merobotkan Tuhan. Kita nggak bijak meminta. Nah, untuk melihat 2024 ini, penekanan saya supaya saudara bijak melihat apa yang harus kita lakukan. Kalau memang keadaan ini tidak dihentikan oleh Tuhan, kita sebagai anak Tuhan harus seperti apa? Nah, jawabannya disuruh melihat peselancar. Peselancar tidak lari dari ombak. Peselancar mengejar ombak. Yang mulai mengerti katakan amin. Kalau 2024 penuh ombak, kalau 2024 penuh gelombang, Tuhan menyuruh kita jadi terang, artinya Tuhan menyuruh kita mengejar masalah itu. Tapi kalau kita dablek, kita akan digulung. Tidak bisa saudara hanya berdoa beriman, nggak bisa. Karena Tuhan lagi mendidik kita, Tuhan mengajar kita. Nah sekarang kita fokus ke peselancarnya. Kenapa dia bisa berselancar? Kita nggak bisa. Nah karena rupanya di balik keindahan yang kita lihat, di balik kemudahan yang kita lihat mereka berselancar, saya cek di Google, rupanya setiap peselancar itu minimal harus menguasai 8 teknik Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dia geol-geol di ombak itu ada latihannya. Itu ada kiatnya, itu ada caranya. Nah kalau kita berselancar tanpa kiat, tanpa cara, begitu masuk ombak, balik. Digulung ombak itu. Tapi kalau kita menguasai teknik-teknik ini, maka tantangan yang semakin besar justru semakin nikmat. Jadi saya lihat peselancar itu begitu dia belajar teknik, dari teknik dia masuk ke ombak itu, teknik dia mulai berdiri di papan selancar itu, teknik dia bergerak di papan selancar itu, bahkan dia juga ada teknik yang namanya berenang seperti bebek, ada yang namanya menyetir seperti mobil. Rupanya walaupun dia cuman begini, di situ ada trik-trik, di situ ada kiat-kiat yang diterapkan. Sehingga begitu ombak itu datang, dia akan menikmatinya. Tapi tidak begitu dia menikmati menguasai 8 kiat ini, dia harus mulai dulu dari ombak yang kecil. Masuk ombak yang kecil mungkin dia gagal jatuh, dia ulangi lagi. Lulus ombak yang kecil, masuk di ombak yang sedang. Di situ gagal, bangkit lagi. Lulus ombak yang sedang, masuk ombak yang besar. Sampai dia di tingkat mahir. Kalau dia sudah mahir, inilah biasa orang-orang yang menantang. Kalau saya tidak salah, salah satunya yang di Nias. Ada orang Nias kan? Tadi pagi mah banyak ya. Iya, di Nias itu kalau saya tidak salah, salah satu favorit orang-orang luar untuk berselancar. Saya mau nanya, setuju Bapak Ibu juga nggak tahu kan? Molo Buti, ya kan aja lah udah. Katakan amin. Udah, mantap itu. Nah, intinya lewat peselancar ini, Bapak Ibu, saya mendapat rema. Jangan lari dari gelombang masalah 2004. Datangi. Tapi sebelum kamu datangi, harus ada persiapannya. Yang mengerti katakan amin. Itu yang saya bilang, jangan datangi dablek. Ya sudah, terserah Tuhan lah, tidak bisa. Tuhan sudah memberi kita peringatan. Ya, kalau ada peringatan berarti bagian kita berjaga-jaga.
Kalau ada tuntunan, bagian kita mempersiapkan. Jangan nanti, oh aku nggak tahu Tuhan, kan sudah khotbah Alfredo Minggu tanggal 31. Ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu sudah dengar, harus ditanam. Nah sekarang kalau peselancar, ombak jasmani, oke. Nah sekarang bagaimana ombak rohani? Ombak masalah, ombak hubungan suami istri, ombak hubungan orang tua dengan anak. Ini kacau balau Bapak Ibu. Saya ada namanya live di TikTok. Di situ orang kan vulgar cerita masalahnya. Apalagi orang-orang Batak. Pak, doakan suamiku. Kenapa? Dibawa kuntilanak. Bah. Pak, sama kuntilanak banyak kali. Belum udah kuntilanak, Pak, doakan anakku kabur. Kenapa kabur? Dibawa pangeran, dibawa ini. Yang kedua, ekonomi. Ketiga, sakit penyakit. Ini saya lihat, waduh. Didoain, ada mujizat. Tapi ada juga yang tidak. Nah biasanya kalau yang tidak ini, sebulan, 2 bulan belum ada mujizat, saya suruh dia kasih nomor WA. Lalu teleponan. Begitu telepon, 1 menit saya udah tahu kenapa suaminya kabur. Begitu dia ngomong aja, saya aja stres dengarnya. Bapak, tar dulu Bu. Saya baru, begini ya Bu, dipotong lagi. Bah, pantas sudah. Belum lagi udah gas. Bu, lembut-lembut lah sedikit Bu. Aku udah lembut Pak. Iya. Nah ini nih Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang masalah itu karena kita nggak ngerti memperlakukan suami. Itu orang kita jadi sapam terus. Belum buka sepatu. Aihu dulu amat tay. Saya juga Bapak Ibu kalau pulang istri saya orot-orot saya bilang. Maksudnya itu diam aja dulu dah. Kita nyampe rumah menyadarkan diri dulu ya enggak? Nah, apalagi bangun pagi-pagi udah Di luar suami Bapak Ibu sekretarisnya baik-baik lagi. Udah salah bapaknya tapi nggak apa-apa Bapak. Makin tersanjunglah dia. Ombak ini saudara harus ngerti. Ya ada anak kita di sini. Namula hutu ada tahun. Maksud saya begini. Saya yakin ibu-ibu kita Kartini ini nggak kebetulan kita di Jawa Barat ini. Dalam hal ini belajarlah sama orang-orang Sunda itu. Pagi-pagi udah harum dia. Aina tata tuluari daster ragayati. Loh iya kami di Karawang begitu. Kiri kanan kan mereka. Pagi-pagi jalan udah kayak bidadari semua. Enggak ada itu rambut harangan, enggak ada. Tuh, dalam hal ini terima ini ibu-ibu, katakan amin. Ini ombak nggak bisa diusir. Jadi jangan doain suami butakan matanya. Gak bisa, salah berdoa. Nah ini yang saya maksud ini. Kalau mereka kan makan 5 sendok ngabisinnya setengah jam. Molo hita.
Gebel-gebel sudah. Apalagi kalau kita lihat Ibu Gembala Rayon ya. Dia makan nasi aja segini tuh ngabisinnya lama. Wajar perutnya kecil. Apalagi mulung kayak lapo, oh, lupa. Nah, dalam hal ini perlu dong belajar. Ya enggak? Iyalah. Bapak Ibu ingat, iblis di area ini makin merajalela. Jangan anggap dia paling kudus. Tuh. Tetap engkau harus jaga, doain, rawat tubuhmu, katakan amin. Ya. Tapi susah mereka amin ibu-ibu ini. Nah ini contoh ini kayak ini mesti bijak Bapak Ibu. Anda nggak bisa doa tiap hari di sini menyelesaikan ini. Nah ini yang saya maksud ini nih. Gitu loh. Ada sebenarnya masalah kecil yang bisa kita selesaikan dengan kita nangis bertahun-tahun nggak selesai-selesai karena Tuhan bilang bodoh kau anakku, salah jalan kamu nak. Itu sama kayak sekarang ini kita doain kekelaman menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, padahal Tuhan yang buat. Mau gimana? Berarti gimana Tuhan? Minggir kau sedikit kata Tuhan. Kereta api mau lewat. Mati. Padahal masalahnya sederhana, geser dikit beres. Kalau udah gini udah ditutup aja udah nih. Nah saya bilang gini, Tuhan kalau begitu apa yang gerejamu harus lakukan? Tolong. Nah saya dikasih rema, yuk kita buka 1 Korintus 14 ayat pertama. 2, 3, ya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kita fokus di kata usahakanlah dirimu memperoleh karunia. Jadi rema yang saya dapat untuk kita menghadapi tahun 2024 ini, dapatkan karunia Roh Kudus. Karunia ini ada di mana? Kita buka 1 Korintus 12 ayat 8 dan 10. 1 Korintus 12 8 dan sampai 10. Bapak Ibu bantu baca sama-sama. 2, 3 ya. Sebab kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Sepuluh. Dan bahasa roh itu. Jadi dari 1 Korintus 12 ayat 8 10 ini ada 9 jenis karunia. Yang di sini aja dulu. Kalau seorang peselancar dia harus menguasai 8 teknik, 8 kiat. Buat kita untuk menghadapi 2024 Tuhan memberi 9 karunia Roh Kudus. Tepuk tangan buat Tuhan. Tapi kata kuncinya di 1 Korintus 14 tadi. Ini tidak turun otomatis. Di sini dikatakan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia. Berarti cari. Oh Tuhan, susah kami 2024 turun itu karunia. Enggak. Jadi si peselancar itu juga latihan.
8 kiat itu enggak, kiat 1 lulus, enggak begitu. Dia belajar dulu satu-satu, terus tekun, jatuh bangun, dia berusaha. Nah kita juga dari 1 Korintus 14 ini Bapak Ibu, tahun ini fokus, saya disuruh Roh Kudus fokus meminta ini. Dan saya berdoa mengimpartasi buat jemaat di tempat ini. Jadi Bapak Ibu minta, jangan langsung tambahkan keuanganku. Uangmu kaya belum tentu kau takut Tuhan. Berkati usahaku, belum tentu. Tuhan udah capek dengar gombalan manusia. Udah capek Tuhan, balik-balik ke situ kau nanti. Ya kan, waktu susah kita kan sinetronnya mantap. Air mata kiri kanan. Dungi berkati sedikit, mau kebaktian, makan dulu dia di Lembang. Sorry Pak Gem, ada urusan penting. Bulan depan makan di Jakarta. Udah mulai enak. Makanya Tuhan tidak mau lagi. Cukup senjata terakhir COVID dicurahkan. Karena terlalu lama gereja melenceng. Nah untuk sekarang ini supaya gerejanya mampu, dia tidak kasih roti, tapi dia kasih alatnya. Dia tidak kasih ikan, tapi dia kasih pancingnya. Itulah karunia-karunia Roh Kudus Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berpikir, wah berat ini Pak. Kenapa? Karena pikiranmu yang membatasinya. Tidak ada ayat yang berkata karunia-karunia untuk pendoa. Tidak ada ayat yang berkata karunia-karunia untuk hamba Tuhan, pendeta. Tapi Alkitab menuliskannya di kitab ini tanpa ada embel-embel lain. Berarti ini ditujukan bagi setiap orang yang mempercayainya. Jadi Bapak Ibu minta ini, 9 karunia ini. Di 2024 ini kalau kamu minta ini yang akan membuatmu berselancar di atas ombak badai 2024. Boleh tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung. Saya kasih bukti kepada saudara. Ya, saya kasih bukti. Untuk artinya, nanti Pak Gem di sesi-sesi doa akan menerangkan satu-satu. Kecuali saya dikasih waktu sampai jam 1. Nah, jadi saya kasih satu contoh kisah Salomo. Apa yang terkenal karunia yang dimiliki Salomo? Hikmat. Salomo untuk menjadi kaya tidak perlu seperti bapaknya Daud mengambil jarahan perang. Tidak perlu. Alkitab menuliskan, Bapak Ibu baca di 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28. Putri Seba. Dengan dia duduk di istana, orang-orang datang. Tinggal dia berkata-kata dengan hikmat. Orang yang datang meninggalkan segala harta yang dibawanya. Apakah hikmat bisa memperkaya secara jasmani? Sangat bisa. Kalau kita mau mengarahkannya ke jasmani. Sangat bisa. Anda sebagai apa? Sebagai pendeta apalagi berkata hikmatnya luar biasa. Wah, tiap hari kali dia keliling sebentar di Indonesia di mana. Betul Bapak Ibu. Pasti akan berujung kepada berkat jasmani. Saudara sebagai pedagang sangat perlu. Terkadang kita membeli bukan karena makananmu enak, tapi karena tata bahasamu enak didengar. Kalau bicara denganmu rasanya masalah udah beres. Nasi udukmu biasa aja. Tapi perkataanmu itu loh Bu, bikin saya senang. Tiap hari dibeli nasi uduk, walaupun gak dimakan. Dia kasih sama security. Lu gak apa-apa kan? Iya. Anda dagang kopi, Anda pengusaha, atau saya mau katakan apapun bagianmu.
ini bisa engkau pakai. Cuman Salomo salahnya kan cuman satu yang menonjol. Habis punya banyak uang, perempuannya yang banyak. Makanya butuh lagi yang 8, katakan amin saudara. Iya. Jangan hanya minta karunia hikmat. Bamulong mamoran noko tanpa penguasaan diri. Wow, kau bikin istrimu 4. Betul. Saya di gereja didatangi jemaat, donatur, minta dikawinkan lagi. Ini bukan hiperbola. Kenyataan. Dia pikir dengan uang yang dia kasih kita nurut. Waktu ikut saya susah. Waktu di Dermawan Setia diangkat Tuhan. Nambah istri. Belum lontenya. Ini benar. Jadi kalau Tuhan tidak mau ini terjadi Bapak Ibu, makanya 9 dikasih. Jadi saudara jangan menghindari, oh karunia membeda-bedakan roh. Wah, buat Pak Alfredo aja itu kita nggak cocok. Bahaya Bapak Ibu. Jadi semua ini, katakan amin. Ya. Kalau saya bahas lagi karunia pengetahuan akan sangat berdampak. Karunia mujizat, coba saudara punya karunia mujizat dikejar orang. Karunia kesembuhan. Intinya 9 karunia ini kalau kita terima akan berdampak positif. Dan saudara akan berselancar menghadapi 2024 ini. Ya. Tapi saya ingin lanjutkan sedikit lagi. Saya ingin memberi, kalau karunia-karunia Roh Kudus itu tercurah, diberikan kepada kita, apa yang terjadi? Kita lihat di Kisah 2. Kita mulai dari ayat pertama ya. Yuk kita baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah. Seluruh rumah di mana mereka duduk. Lanjutkan 3, 4. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kalau ditanya, kapan 9 karunia ini muncul pertama sekali atau dicurahkan jor-joran pertama sekali? Di sini, di Kisah 2 ayat 4 ini. Kita lihat dampaknya. Di bawahnya Petrus langsung khotbah. KKR. Dia dikaruniai keberanian, dikaruniai hikmat, dikaruniai nubuatan, dikaruniai mahrifat. Dia mengutip ayat-ayat perjanjian lama, dia berbicara, dia diberi pengertian tentang Yesus, dia khotbahkan itu. Hasilnya ayat 41 kita baca. 2, 3 ya. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. Jadi ujung dari karunia tuaian jiwa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tuaian jiwa. Ya. Di ayat 21 dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi karunia itu dicurahkan untuk keselamatan, itu nomor 1. Tapi yang nomor 2, mari lihat di ayat 47. Baca bagian B. 2, 3 ya. Dan 47. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perhatikan kata dan mereka disukai semua orang. Ini yang terjadi yang kedua. Pertanyaannya, kenapa mereka disukai semua orang? Karena bahasa rohnya kencang Pak di ayat 4. Karena mereka nyembahnya semalam-malaman Pak. Bukan. Saya mau katakan, kenapa disukai? Karena mereka berubah.
Karena mereka berubah. Jadi saudaraku, ini Tuhan mau. Waktu saudara meminta karunia-karunia ini, saudara pun akan diubah. Jangan takut. Tidak akan seperti Salomo. Oke, setuju? Mana buktinya Pak mereka berubah? Baca ayat sebelumnya. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menerima dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Kenapa bisa bersatu? Karena berubah. Kalau nggak berubah mereka sombong. Loh, 12 rasul kan sombong. Baru diajak melayani udah bicara, nanti siapa yang paling gede? Duduk di sebelah kanan siapa? Yahudi itu kan kayak Batak kita ini. Batak yang belum lahir baru. Hamuraun, Harajaun, apa lagi? Hagabeo. Apa ujung tombaknya ini? Kesombongan Bapak Ibu. Kecuali kalau didasari lahir baru, Anda kaya akan semakin takut Tuhan. Anda diberkati akan makin takut Tuhan. Kalau enggak dasarnya lahir baru, bahaya. Jadi kenapa Yahudi ini bisa bersatu? Karena berubah. Kenapa tuaian bisa terjadi? Karena berubah. Kami bertahun-tahun jemaatnya enggak nambah. Sebenarnya bukan enggak nambah, orangnya berganti. Jadi 60-70 tetap 60-70. Tapi orangnya berganti. Wajahnya berganti. Tuh, yang lama kemana Pak? Pergi. Atau yang baru datang, nggak datang lagi. Kenapa? Saya lihat kalau ada yang baru, sepatunya dipelototin. Kayaknya dia pakai bedaknya yang murah-murah itu. Yang bandonya lah diomongin. Jadi yang baru risih. Kayak orang asing di gereja ini. WA, Pak, aku sih suka ibadahnya Pak, tapi orangnya gak datang lagi. Baru 1, belum 2, belum 3. Belum yang minjam uang gak dikembalikan. Susah ceritanya itu. Merasa dikenal Pak Alfredo, itu jemaahnya Pak Alfredo. Alasan, bawa-bawa nama saya datang kunjungan. Disuruh Pak Alfredo kunjungan. Oh bagus, jadi sahabat kan? Sebulan. Bu, ini. Lama-lama gak kebaktian. Saya, Bu kenapa? Enggak Pak. Terus menerus, enggak Pak. Curiga dong ya. Begitu kita cek terlalu banyak yang berutang, tidak dikembalikan. Tidak bisa nyatu. Tapi sudah saya ketokin kepalanya. Sekarang udah mulai nyatu. Makanya September kami mau nambah ibadah 1 lagi. Tepuk tangan buat Tuhan. Aku tidak mendahului, tapi itu rema di 24 jam. Kan mau buka sore juga kan? Bukalah, udah penuh ini. Bersatu Bapak Ibu. Perubahan itu akan nyatu. Nggak ada Batak, nggak ada Sunda, nggak ada lagi suku-suku. Sama semua Bapak Ibu. Anda akan bisa saling menerima. Waktu Anda bisa saling menerima, yang baru akan tenang. Oh enak di sini. Maka nambah Bapak Ibu jiwa-jiwa itu. Jadi waktu karunia-karunia ini turun, perubahan jiwa terjadi. Terakhir, kita lompat ke pasal 4-nya. Ayat yang keempat. Kalau bisa tambah keras bacanya ini. 2, 3, ya. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Di pasal 1 mereka kumpul 120. Petrus khotbah, mereka jadi 3.000. Di pasal 3 di situ ada mujizat-mujizat Bapak Ibu. Di pasal 4 nambah 5.000 laki-laki, belum wanita, belum anak-anak. Tuaian besar terjadi. Saudara, gelombang 2024 kita taklukkan, akan ada efek domino. Ya, kalau saudara mampu berselancar di 2024 ini, berkat-berkat yang lain akan banyak terjadi. Dan tidak kebetulan momen di mana Yesus bangkit,
Kita memperingatinya hari ini biar jadi momen pencurahan karunia-karunia buat gereja ini. Kebangkitan Dia akan memberikannya. Bapak Ibu, khotbah saya ini saya mau katakan begini, ini musim Anda minta. Waktu musim duku, nyarinya mudah. Waktu enggak musim ada, tapi belinya di mall, mahal. Sekarang duku cuma 8.000, di mana-mana ada. Berarti mulai hari ini saya mau berkata, biar musim pencurahan karunia ini terjadi, saudara sungguh-sungguh usahakan dirimu mendapatkannya. Berdoa, terserah caramu mau seperti apa. Dapatkan, Tuhan aku mau dari yang 9 ini. Nanti dikasihnya yang mana, Bapak Ibu terus kejar. Semakin banyak Anda dapat, maka semakin mudah Anda menjalani tahun ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama. Bisa lagu yang tadi kan kita ulang ya. Media bantu tampilkan pembuat mujizat. Haleluya. Orabatakarala. Langsung dari aja. Orabasakatakarala batakarala batakara. Bapak Ibu, di momen yang singkat ini berdoalah sama Tuhan. Engkau punya masalah, pergumulan dan yang lain. Lewat karunia-karunia ini Tuhan akan masuk ke akarnya. Tuhan akan menolong saudara. Jangan takut dengan keadaanmu. Percaya, Dia hidup, Dia bangkit, Dia menyertai kita. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku, oh sempurna sikirana mataku nih. Irana masanta kata-kata. Lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat, oh yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat, oh yang membelah. Imani, terima karunia. Imani, oh yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat,
Mari kita bersatu dalam bahasa roh, biar saling membakar roh yang satu dengan yang lain. Berikan kami karunia-Mu Tuhan. Berikan jemaat-jemaat-Mu ini. Yang membelah mustahil. Irenimu ya ranama uronomu kinte kereke sakata-kata. Kami berselancar di atas gelombang 2024 ini. Kami taklukkan tahun 2024 ini. Kami ubah keadaan yang buruk menjadi sarana untuk menerima mujizat. Dengan karunia-karunia-Mu Roh Kudus, kami mampu hadapi. Iral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 a. Syar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 a. Syar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 a. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus pegang tanganku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa,